Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang teori akomodasi komunikasi. Menurut West dan Turner, teori akomodasi komunikasi yaitu kemampuan seseorang menyesuaikan, memodifikasi, dan mengatur perilaku seseorang terhadap dalam responnya terhadap orang lain, atau bisa diartikan dalam kata lain, mengatur seseorang tersebut dalam beradaptasi dengan orang lain atau kebudayaan lain. Jadi dalam konteks teori komunikasi, akomodasi komunikasi dalam budaya ini itu mempelajari bagaimana cara kita untuk beradaptasi atau menerima informasi atau cara kita berkomunikasi dari budaya lain, dan agar kita juga bisa menyesuaikan dan memberikan respon atau timbal balik kepada mereka dengan sesuai yang mereka harapkan. Jadi jika kita berkomunikasi dengan orang yang budayanya berbeda dengan kita, maka mereka dalam menyampaikan pesan atau berbicara juga pasti akan berbeda dengan kita. Karena itu, dalam teori akomodasi komunikasi ini kita dituntut untuk bisa menyesuaikan atau memodifikasi atau mempengaruhi perilaku orang tersebut agar mendapatkan respon yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti contoh dari aspeknya dulu yang mempengaruhi teori akomodasi komunikasi ini. Jadi menurut yang pernah saya pelajari, saya baca, itu ada aspek yang mempengaruhi, yaitu pengalaman seseorang. Pengalaman seseorang ini mempengaruhi dia untuk berkomunikasi atau melakukan interaksi dengan seseorang dari budaya lain. Semakin banyak pengalaman yang dia dapat, semakin banyak dia pergi ke tempat-tempat lain dan berada di budaya-budaya lain, dan dia bisa beradaptasi, bisa menyerap dan bisa memodifikasinya, maka dia akan semakin lebih mudah untuk menempati atau melakukan komunikasi dengan mereka, tidak mengalami banyak kendala, dan ya mungkin bisa lebih lancar dan dapat apa yang dia inginkan, apa yang ingin dia sampaikan sampai, apa yang ingin dia dapat didapat. Dan sebagai contoh lagi, jika ada seorang bicara, dua orang atau lebih melakukan komunikasi dengan budaya yang berbeda, maka kemungkinan besar mereka akan mendapat kesulitan jika mereka tidak bisa menangkap atau menyesuaikan diri atau beradaptasi. Karena itu, dalam teori akomodasi komunikasi ini kita dituntut untuk memberikan pengaruh terhadap orang tersebut agar mereka bisa mendapat stimulus dan dia bisa mengerti apa yang kita sampaikan. Ya, jika ada dua orang berbicara dengan menggunakan bahasanya atau budayanya masing-masing, maka mereka akan kesulitan. Jadi kita tuntut untuk menyesuaikan diri atau memberikan mereka pengaruh terhadap mereka agar mereka mengerti atau nyaman dengan apa yang kita kondisikan, apa yang
ingin kita sampaikan. Sebagai contoh lagi di sini ada seorang siswa yang menurut saya pahami dari teori akomodasi komunikasi ini ya. Misal ada seorang mahasiswa, dia baru saja lulus dan dia ingin berkuliah di Jakarta. Dia ini dari Jawa Timur atau mana, Jawa Timur. Dia ingin kuliah di Jakarta pastinya dengan kebudayaan yang jauh berbeda dengan kebudayaan dia. Dengan dia pindah ke Jakarta, maka dia harus beradaptasi dan memodifikasi kebudayaan dia dan menyesuaikannya dengan kebudayaan yang ada di Jakarta. Budaya komunikasinya pasti berbeda. Secara di Jawa, di sana berkomunikasi itu dengan menggunakan bahasa aku, kamu. Sedangkan di sini Jakarta menggunakan bahasa yang gaul seperti gua, lu, dan macam-macam gitu. Maka dia mau tidak mau harus menyesuaikan dan beradaptasi dengan keadaan. Jika tidak, maka dia akan mengalami kesulitan dalam melakukan interaksi dengan teman sesama di kampus. Maka dengan dia beradaptasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka dia akan bisa menerima atau menyampaikan pesan yang ingin dia sampaikan dan menerima pesan yang harus dia terima. Dan kemudian ada contoh lagi, ini saya pernah baca dari website apa lupa, ini tentang suatu kelompok grup kerja seperti pabrik, usaha rumahan yang pemiliknya ini Cina dan pekerjanya mayoritas dari Jawa, dari adat-adat Jawa. Yang terjadi di situ, karyawannya nyaman dan yang pemiliknya pun merasa senang, padahal mereka itu berasal dari kebudayaan yang berbeda. Di situ dari konteks teori akomodasi komunikasi ini bisa kita lihat bahwa si pemiliknya itu atau bosnya, dia melakukan komunikasi atau menciptakan lingkungan yang sesuai atau yang bisa diterima oleh karyawan-karyawannya yang mayoritas berasal dari Jawa, dari kebudayaan Jawa. Dia berhasil memodifikasi lingkungan sekitar dan menerapkan kebudayaan-kebudayaannya dengan pas gitu, dengan bagus. Jadi yang karyawannya pun terima dan pemiliknya pun senang karena bisa menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan bisa menjadikan itu sebagai tempat untuk berkomunikasi dan menghasilkan uang. Jadi kesimpulannya itu dari teori komunikasi ini yang bisa saya ambil, beradaptasi. Yang terpenting dari teori ini adalah adaptasi dan modifikasi kita terhadap kebudayaan lain, untuk menyesuaikan kebudayaan lain agar kita bisa menerima dan kita pun bisa diterima oleh mereka. Begitu, cukup sekian, terima kasih.